Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hati penuh ucapan syukur, sukacita, dan iman percaya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Haleluya, terpujilah Kau Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Engkau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Yesus Raja. Haleluya. Dia Raja segala Raja yang memberikan kita kemenangan, menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya.
pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Kami percaya kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang, kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Yesus yang bisa kami andalkan ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Pengharapan kami bersama Engkau Tuhan. Jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain Kau, Yesus. Yesus yang kami andalkan, Engkau bersama kami, Engkau pengharapan kami.
Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua keluarga MBC Batam dan juga untuk kalian semua yang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun saudara-saudari berada, kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa kita. Puji Tuhan, sekarang kita sudah memasuki bulan Juli. Tema pada bulan Juli ini adalah spiritual journey atau perjalanan rohani. Pada bulan ini saya akan mengajak kita untuk mempelajari kisah yang sudah sering kita dengarkan sejak kita masih anak sekolah minggu, remaja, bahkan sampai sekarang ini. Dan kisah itu ditulis oleh seorang yang bernama Markus. Dan kisah itu dicatat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya ke-41. Berdasarkan kisah ini, kita akan mempelajari atau mengenali hal-hal yang terjadi dalam spiritual journey kita. Kita akan melihat apa saja yang terjadi pada saat kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Jika sudah siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada kembali di bulan yang baru, bulan Juli ini. Dan hati kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang baik, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus, bantulah saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh semua umat-Mu yang mendengar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya ke-41. Di sana dicatat demikian. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berdasarkan apa yang baru saja kita baca ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran tentang spiritual journey atau sebuah perjalanan rohani kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan bagi Anda yang suka mencatat khotbah, inilah tema khotbah saya, yaitu sebuah kenyataan. Sekali lagi, sebuah kenyataan. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, spiritual journey atau perjalanan rohani itu adalah sebuah kenyataan. Itu merupakan satu realitas. Hidup kita sebagai murid Yesus adalah hidup di dalam sebuah perjalanan rohani. Perjalanan rohani ini adalah sebuah kenyataan, sesuatu yang harus kita alami dalam kehidupan kita semua. Nah, berdasarkan Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang baru saja kita baca tadi, paling tidak terdapat beberapa kenyataan atau realitas dari sebuah perjalanan rohani seseorang. Berikut ini adalah kenyataan-kenyataan dari perjalanan rohani yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Saudara boleh mencatat, yang pertama sekali adalah mendengarkan suara Yesus. Sekali lagi, mendengar suara Yesus. Markus pasal 4 ayat 35 yang sudah kita baca tadi di sana menulis demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah murid-murid Yesus. Yesus berkata, "Marilah
kita bertolak ke seberang. Ayat ini menuliskan ajakan Yesus kepada para murid untuk mengikuti Yesus. Kita tahu bahwa selama 3,5 tahun Yesus melayani di dunia. Yesus memilih 12 orang untuk menjadi muridnya atau pengikutnya. Dan Yesus tidak hanya berhenti memanggil mereka dan menjadikan mereka murid, lalu selesai atau stop sampai di situ saja. Tetapi setelah mereka diangkat, dijadikan murid, Yesus mulai mengajak mereka untuk melakukan berbagai pelayanan bersama. Yesus mengajak mereka untuk melakukan sebuah perjalanan menyeberangi Danau Galilea. Dan ajakan Yesus kepada para murid ini adalah sebuah ajakan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Saya menyebutnya sebagai sebuah spiritual journey atau suatu perjalanan rohani. Nah, apa sih yang kita pelajari dari Markus pasal 4 ayat 35 ini? Yang kita pelajari di sini adalah Tuhan tidak hanya memanggil kita menjadi orang Kristen dan stop sampai di situ. Tetapi yang Yesus inginkan dari hidup kita adalah mengajak kita untuk melakukan sebuah perjalanan rohani, yaitu berjalan bersama dengan Yesus sampai kepada akhir hidup kita. Ajakan Yesus untuk berjalan bersama dirinya ini bukan hanya berlaku pada zaman murid-muridnya, tetapi juga berlaku untuk kita pada hari ini dan masa ini. Pada saat kita semua mulai mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Tuhan berbicara kepada kita, sama seperti Ia berbicara kepada murid-muridnya. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang itu adalah, apakah kita mau atau tidak untuk mendengarkan suara Tuhan ini? Itu masalahnya. Apakah kita mau bersedia untuk mendengarkan suara Tuhan, ajakan Tuhan untuk mengikutinya, atau tidak? Saya mengerti betul, saya paham sekali. Hidup di era sosial media seperti zaman sekarang ini, orang lebih cenderung untuk mendengarkan suara-suara dari artis favorit mereka. Mereka lebih suka mendengarkan suara-suara dari tokoh-tokoh motivator yang mereka temukan di sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp group, daripada mau mendengarkan suara Tuhan. Kita harus tahu bahwa salah satu ciri murid Tuhan adalah mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jika saudara mau agar kerohanian saudara bertumbuh dengan dewasa, maka sibuklah untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya ulang, sibuklah untuk mendengarkan suara Tuhan. Minggu yang akan datang, minggu depan, kita akan belajar lebih mendalam tentang bagaimana sih mendengarkan suara Tuhan. Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada kita hari ini apa tidak? Minggu depan kita akan membahas itu. Dan saya ingin mengatakan begini, mendengarkan suara Tuhan adalah kenyataan atau sebuah realita pertama daripada spiritual journey kita. Itu adalah hal yang pertama, mendengar Tuhan bicara kepada kita. Nah, sekarang yang kedua, atau kenyataan kedua, atau realitas yang kedua daripada pengikut Kristus adalah mengikuti suara Tuhan. Sekali lagi, mengikuti suara Tuhan. Para pengikut Kristus itu bukan cuma dengerin Tuhan bicara, tetapi juga mereka mau mengikuti suara Tuhan yang sudah mereka dengarkan itu. Markus 4 ayat 36 katakan demikian. Mereka, maksudnya murid-murid, meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dalam ayat 35 tadi, kita temukan bahwa Tuhan berbicara kepada murid-murid
yaitu untuk mengajak mereka pergi menyeberangi Danau Galilea. Dan di ayat 36 ini mencatat tentang respon murid-murid terhadap suara Tuhan atau ajakan Tuhan yang mereka dengarkan pada ayat 35 tadi. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari daripada ayat 36 ini? Maksud daripada ayat ini adalah untuk menjelaskan kepada Anda dan saya hari ini bahwa sebagai seorang murid Kristus adalah tidak hanya cukup mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, tidak hanya cukup mendengar suara Tuhan. Tetapi setelah kita mendengarkan suara Tuhan, kita segera mengambil tindakan untuk mengikuti suara Tuhan. Mengikuti ajakan Yesus. Untuk apa? Berjalan bersama dengan Yesus. Jadi, tidak hanya cukup mendengarkan saja. Tetapi harus bertindak untuk mengikuti apa kata Tuhan. Itulah realitas kedua dari perjalanan rohani kita atau spiritual journey kita. Kenyataan yang ketiga atau realitas ketiga dari spiritual journey adalah menghadapi tantangan. Sekali lagi, menghadapi tantangan. Ikut Tuhan itu bukan bebas dari tantangan. Sekali lagi, ikut Tuhan itu bukan bebas dari tantangan. Ikut Tuhan pasti menghadapi tantangan. Banyak orang kecewa dengan Tuhan karena mereka pikir ikut Tuhan itu hidup mereka bebas dari tantangan dan persoalan. Mereka pikir ikut Tuhan itu seperti sedang berada di jalan tol yang bebas hambatan. Saya kasih tahu ini. Ikut Tuhan itu ya, terkadang kita berdoa dan bergumul seolah-olah langit itu tertutup. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Kita mendoakan pergumulan orang lain, pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita mendoakan pergumulan kita, seakan Tuhan tidak pernah mau menjawab doa kita. Itulah realita hidup. Saya cukup prihatin dengan para pengkhotbah yang hanya mengkhotbahkan berkat, berkat, dan berkat saja. Tetapi tidak mengkhotbahkan tentang penderitaan dan tantangan. Tidak pernah kasih tahu tentang bagaimana menghadapi persoalan dan tantangan. Yang sering disampaikan adalah mereka katakan, ikut Tuhan itu kita akan mendapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 90 kali lipat, dan 100 kali lipat, dan seterusnya. Saya tidak menghakimi khotbah yang seperti ini. Tetapi saya ingin kasih tahu, khotbah-khotbah model seperti itu tidak membuat jemaat bisa melewati ujian iman. Dan kemungkinan besar jemaat akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan kecewa dengan Tuhan ketika mereka tidak mendapatkan 30, 60, 90, dan 100% yang dijanjikan dalam khotbah itu. Dengarkan baik-baik. Ikut Tuhan itu ada masa-masa kekeringan dan kesulitan yang memang Tuhan sendiri izinkan terjadi untuk menguji iman percaya kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi Tuhan ataukah kita hanya menginginkan berkat dari Tuhan saja dan bukan Tuhannya? Saudara-saudari sekalian, di dalam Alkitab menuliskan berbagai kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab yang harus mengalami penderitaan, harus menghadapi ujian sebelum mereka menyaksikan mujizat daripada Tuhan. Contohnya, Yusuf harus masuk penjara. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan masih banyak contoh yang lain. Tuhan bisa saja menjaga Yusuf untuk tidak masuk penjara. Tuhan bisa saja mencegah Daniel untuk tidak dilemparkan dalam gua singa. Tuhan juga bisa mencegah Sadrak, Mesak, Abednego agar tidak dilemparkan ke dalam api. Dan Tuhan bisa saja
menghindarkan ke-12 murid itu untuk tidak menghadapi badai yang tadi kita sudah baca. Dan Tuhan juga bisa saja menyembuhkan Lazarus sehingga Lazarus tidak harus meninggal, yang pada akhirnya membuat Marta dan Maria mengalami tangisan air mata dan kesedihan yang mendalam. Tuhan bisa saja mencegah semua itu. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan tidak melakukannya. Tuhan membiarkan masalah-masalah itu terjadi. Dan Anda tahu, sebagai akibatnya, mereka-mereka yang mengalami masalah ini, mereka semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Itulah cara Tuhan mendewasakan kita. Ada seorang tokoh bernama John Erickson Tada berkata demikian. Ketika hidup berbunga-bunga, kita dapat meluncur begitu saja dengan hanya mengetahui tentang Yesus, menirunya, mengutip perkataannya, dan berbicara tentang Yesus. Tetapi hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Hanya dalam penderitaan dan tantanganlah kita dapat belajar tentang Tuhan yang tidak dapat kita pelajari dari tempat lain. Saudara-saudari sekalian, setiap masalah adalah kesempatan untuk membentuk karakter dan iman yang kuat. Roma 5 ayat 3 dan 4. Di situ Paulus berkata demikian. Kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Alkitab sering membandingkan pencobaan dengan api pemurnian logam yang menghanguskan setiap ketidakmurnian. 1 Petrus 1 ayat 7 menuliskan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau saudara punya kesempatan dan saudara bertanya kepada pengrajin perak begini, bagaimana Anda tahu bahwa perak ini murni atau tidak? Maka si pengrajin perak akan menjawab, kalau saya melihat wajah saya di dalam perak itu, maka perak itu murni. Tetapi jika saya tidak melihat wajah saya di dalamnya, berarti perak itu tidak murni. Artinya begini, jika kita sudah dimurnikan oleh berbagai pencobaan dan tantangan, maka orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Jadi, tantangan dan pencobaan itu adalah api pemurnian yang memurnikan kita, sehingga orang dapat melihat Yesus melalui kehidupan Anda dan saya. Izinkan saya mengatakan hal ini. Hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup bebas dari tantangan dan masalah, tetapi hidup menghadapi masalah dan persoalan. Jadi, kenyataan hidup kita sebagai murid Tuhan di dalam perjalanan rohani kita, kenyataan hidup dari Anda dan saya adalah bukan hidup yang bebas daripada persoalan, tetapi hidup yang menghadapi berbagai tantangan. Dan bukan masalah yang kecil, bahkan tantangan yang kita hadapi, tetapi masalah-masalah yang sangat besar, bahkan yang hampir membunuh diri kita. Tantangan besar seperti itulah yang dihadapi oleh para murid Yesus, sebagaimana tercatat di dalam Markus pasal 4 ayat 37 yang sudah kita baca tadi. Dan sekarang saya ingin bacakan kembali ayat-ayat ini. Di sana dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba perhatikan apa yang terjadi di sini pada saat murid-murid Yesus
mengikuti suara Tuhan. Apakah mereka bahagia? Hidup tanpa tantangan? Tidak. Sekali lagi, tidak. Murid-murid Yesus menghadapi badai yang sangat besar, yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Dan kalau perahu itu tenggelam, maka kemungkinan besar mereka semua pasti akan meninggal. Artinya, masalah yang murid-murid hadapi saat itu adalah masalah yang membuat nyawa mereka menjadi taruhan. Saya ingin beritahu kita, terkadang ya, Tuhan membawa kita melewati masalah-masalah besar di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Di situ baru kita tahu bahwa kemampuan kita terbatas dan hanya cuma Tuhan yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Masalah yang murid-murid hadapi saat itu bukanlah masalah kecil. Itu adalah masalah yang besar. Justru disitulah Tuhan mengajarkan mereka untuk bagaimana mempercayai Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan Anda semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Apakah kita mau bersedia untuk dituntun oleh Tuhan melewati masalah-masalah besar di luar kemampuan kita, supaya kita semakin percaya sama Tuhan? Ingat, iman yang sejati adalah iman yang sudah teruji melalui persoalan dan tantangan. Bukan iman yang hanya berkat, 30, 60, dan 100. Bukan itu. Tetapi iman yang teruji oleh berbagai persoalan. Iman yang tidak sejati adalah iman yang hanya sebatas ucapan kosong. Sama seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Dan sekarang realitas atau kenyataan yang keempat adalah Tuhan mengajarkan kita untuk menyikapi tantangan dengan sikap hati yang benar. Dari cerita yang kita baca dalam Markus pasal 4 ayat 35-41 tadi, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya bagaimana cara untuk menghadapi masalah dengan sikap yang benar. Apakah sikap yang benar ketika menghadapi tantangan? Sikap yang benar ketika menghadapi tantangan adalah datanglah pada Yesus. Itu sikap yang benar. Yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada badai persoalan kita. Itulah yang dilakukan oleh para murid. Ketika perahu mereka sudah kemasukan air dan mereka sudah tidak sanggup menghadapi badai yang menghantam kapal mereka, ini yang mereka lakukan, yaitu mereka datang pada Yesus. Mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak bangun, kita akan segera binasa. Sikap itulah yang harus ada dalam diri kita, yaitu datang pada Yesus. Kembali baca Markus 4 ayat 38-39 dikatakan demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya suka apa yang dituliskan dalam ayat 39 ini. Di situ dikatakan, pada saat murid-murid datang kepada Yesus, Yesus segera bangun untuk menghardik badai yang besar itu. Dan danau itu menjadi tenang. Dan Alkitab berkata, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang ingin saya katakan demikian. Hanya di dalam Yesuslah kita menemukan keteduhan dan ketenangan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang Anda dan saya kita agungkan, kuasanya lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Sekarang, realitas atau kenyataan yang kelima adalah selalu ada berkat di balik setiap tantangan. Sekali lagi, selalu ada berkat di balik setiap tantangan. Saya menyebut realitas kelima ini dengan singkatan STNK. Bukan surat
tanda nomor kendaraan, tetapi STNK yang saya maksudkan adalah setelah tantangan, nikmati keberkatan. Dari kisah tadi, kita menemukan bahwa murid-murid Tuhan mengalami mujizat. Mereka lega dan bahagia karena mereka diselamatkan oleh Yesus. Yesus menghapuskan segala ketakutan yang dialami oleh para murid ketika mereka menghadapi badai tadi. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang membuat Anda takut dan cemas. Apapun bentuk persoalan saudara, ini yang harus saudara tahu. Bahwa Yesus yang Anda sembah, Dia lebih besar daripada masalah saudara. Yesus sanggup mengatasi masalah saudara. Itu sebabnya, datanglah pada Yesus. Dan saudara akan mengalami keteduhan dan kebahagiaan yang sejati. Tidak secara kebetulan, Tuhan izinkan saudara menghadapi pergumulan. Karena selalu ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan saudara. Yang harus kita lakukan adalah tetap memandang kepada Yesus. Karena kita tahu bersama bahwa setelah tantangan, kita akan menikmati keberkatan. STNK. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita akan lakukan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, seraya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita semua bersama-sama memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari ibu bapak saudara-saudari, kita akan makan bersama, mari ibu bapak saudara-saudari, kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hati penuh ucapan syukur, sukacita, dan iman percaya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja segala raja, sungguh besar Kau Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja. Haleluya. Dia Raja segala raja. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang memungkinkan kami melihat bahwa di tahun 2022, di minggu yang pertama ini, kami akan menatap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan bangkit, kami akan meraih bersama-sama dengan Tuhan semua berkat yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kami. Di dalam penyediaan Tuhan, Allah adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang menyertai dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang terbaik. Hamba-Mu berdoa menyerahkan kesehatan jemaat-Mu, kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga untuk studi anak-anak kami, menyerahkan juga setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan. Kami serahkan seluruhnya apa yang menjadi keperluan kami mengawali di tahun 2022 ini. Tuhan, izinkanlah Engkau akan menyediakan apa yang menjadi keperluan dalam hidup ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Pelihara presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinetnya. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami. Dimulaikan dari menuntaskan COVID yang sementara marak di negara, di dunia manapun, bahkan termasuk di Indonesia. Hamba-Mu berdoa menyerahkan Menteri Kesehatan dalam tangan-Mu.
Tuhan juga memberkati dengan hikmat Allah. Menyerahkan mereka di dalam bersinergi antara instansi yang satu dengan yang lainnya. Biarlah negara kami ini lepas dari COVID, bebas dari COVID. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, menyerahkan setiap kami di dalam tangan anugerah Allah, yakin hari esok yang Allah telah menyediakan di dalam kehidupan kami, perjalanan kami, bisnis kami, usaha kami, rumah tangga kami, pangkat, jabatan, kedudukan yang kami sandang, Allah akan menyertainya dan menyediakan apa yang menjadi keperluan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini, baik itu dalam perjamuan kudus, dalam firman Allah yang barusan kami dengar, kami berterima kasih kepadamu. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.